Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi, sharing, kepada teman-teman semua terkait bagaimana tutorial simulasi menggunakan model hidrodinamika 3D untuk mensimulasikan kondisi tinggi muka laut. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui ialah tinggi muka laut dan pasang surut merupakan kedua hal yang berbeda, di mana pasang surut hanya dipengaruhi oleh kondisi astronomis yang bergantung pada posisi antara bumi, bulan, dan matahari. Sedangkan tinggi muka laut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi meteorologi seperti kondisi angin, tekanan udara, dan juga oleh komponen astronomis dari pasang surut tersebut. Nah, model Delft 3D ini merupakan model yang memperhitungkan faktor-faktor meteorologi tersebut dan juga faktor dari astronomis. Nah, untuk outline yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana cara menginstalasi model Delft 3D serta software apa saja yang sebagai pendukung. Lalu kita mempersiapkan data-data yang menjadi inputan dari model hidrodinamika Delft 3D. Lalu kita membuat domain yang digunakan dengan simulasi. Lalu bagaimana proses dari simulasi tersebut, serta bagaimana pengolahan output. Yang pertama, kita memerlukan untuk melakukan instalasi dari model 3D serta aplikasi-aplikasi pendukung seperti MATLAB yang digunakan untuk memplot hasil, dan juga aplikasi Panoply yang digunakan untuk mengkonversi data-data agar dapat terbaca oleh model hidrodinamika Delft 3D. Dalam melakukan simulasi, teman-teman dapat menggunakan data-data sebagai berikut, yaitu yang pertama ada data FNL, data batimetri, data garis pantai, karena seperti yang kita ketahui bahwa Delft 3D dapat digunakan untuk wilayah-wilayah pesisir, serta data komponen astronomis dari pasang surut. Nah, yang pertama yaitu kita mempersiapkan data FNL, yaitu data komponen meteorologi yang dapat diunduh pada halaman berikut. Namun, perlu dipastikan bahwa teman-teman semua telah membuat akun dan melakukan login. Nah, setelah itu teman-teman dapat langsung membuka halaman tersebut. Dan lalu berikutnya pilihlah tanggal dan waktu sesuai dengan studi kasus yang ingin teman-teman ketahui. Nah, hal yang perlu diperhatikan ialah dalam melakukan running kita memerlukan bahwa model memerlukan waktu spin up yaitu kurang lebih sekitar 3 hari, sehingga dapat ditambahkan 3 hari sebelum dari studi kasus yang telah teman-teman pilih. Lalu berikutnya, data yang sudah kita unduh dalam format .nc dapat di-convert menggunakan Panoply dan Notepad menjadi data terpisah antara komponen angin U, V, dan data tekanan udara. Semisal saya ingin mengetahui bagaimana kondisi tinggi muka laut pada saat kejadian banjir di pesisir Pekalongan pada tanggal 19 hingga tanggal 28 Mei tahun 2018. Maka, saya mengunduh data FNL 3 hari sebelum, atau boleh lebih, dapat disesuaikan oleh masing-masing teman. Di sini saya menggunakan spin up sekitar 5 hari, jadi saya mulai mengunduh data pada tanggal 14 hingga tanggal 28 Mei. Nah, untuk data pada tanggal 14 hingga 18 saya gunakan sebagai spin up, sehingga hasil running pada tanggal tersebut tidak saya gunakan dalam analisis. Tanggal berikutnya itu pada tanggal 19 hingga 18 baru saya gunakan sebagai analisis. Nah, sekarang kita langsung coba untuk membuka halaman berikut. Di sini saya sudah melakukan login sehingga dapat langsung mengunduh datanya. Nah, di sini kita memilih data grid tahun 2018. Lalu selanjutnya kita memilih untuk bulan Mei. Nah, di sini kita pilih untuk bulan Mei dan tanggal 14. Di sini saya memilih untuk mulai dari waktu pukul 00 dan cara untuk mendownloadnya ialah tinggal diklik dan oke. Jadi di sini teman-teman mengunduh satu persatu untuk waktu-waktunya dengan time step 6 jam. Nah, selanjutnya data-data yang kita download tadi kita satukan ke dalam sebuah folder. Misal di sini saya membuat folder yang bernama FNL untuk memudahkan teman-teman dalam mengumpulkan data. Jadi ini datanya kita pindahkan. Untuk selanjutnya kita konversi menjadi data dalam format
komponen U, komponen V, serta tekanan. Di sini kita menggunakan Notepad dan juga menggunakan aplikasi Panoply. Yang pertama kita membuka file-file ini tersebut ke Notepad. Lalu berikutnya kita membuka aplikasi Panoply. Nah, jadi dari masing-masing data NC ini kita mencoba untuk memisahkan masing-masing dari data-data tersebut menjadi data yang terpisah antara angin komponen U, angin komponen V, dan tekanan. Nah, kita sekarang coba menghubungkan ke dalam folder yang tadi sudah kita buat. Sini. Lalu kita pilih salah satu. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu pada tanggal 14 pukul 00. Lalu kita open. Nah, ini dari sekian banyak data-data ini, kita pilih data tekanan yang akan kita gunakan. Yaitu untuk data tekanannya kita menggunakan data pressure yang reduced to MSL. Lalu untuk data dari angin komponen U dan V kita menggunakan data yang U component of wind height above ground dan V component of height above ground. Ini dan ini ya. Nah, kita mulai dari data tekanan dulu. Klik kanan lalu kita pilih create small plot. Ini kita pilih create. Nah, ini di sini kita dapat melihat bagaimana kondisi tekanan di seluruh wilayah di dunia. Lalu kita pilih array. Nah, di sini kita dapat melihat data tekanan dari masing-masing koordinat. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa model 3D dalam membaca data yaitu terbalik, sehingga kita perlu untuk flip table bottom to top. Dan juga untuk formatnya kita menggunakan format dengan 6 angka tanpa ada 6 angka tanpa koma. Jadi kita pilih yang 6G. Nah, setelah kita pilih flip table bottom or top, lalu kita pilih format yang 6G ini, kita klik salah satu tabel, lalu kita pilih Ctrl A, kita copy, dan kita pindahkan ke dalam Notepad. Nah, di sini kita lihat bahwa ini untuk yang .amp atau untuk tekanan, di mana di sininya air pressure dalam satuan Pascal. Lalu ini untuk komponen U, yaitu X wind dalam satuan meter per second, dan untuk yang V atau Y wind dalam satuan meter per second. Nah, ini untuk waktunya kita sesuaikan terlebih dahulu. Sudah sesuai ya, ini tanggal 2 untuk tanggal 14 bulan Mei tahun 2018 pukul 00.00. Sini kita paste. Nah, ini data-data tadi sudah kita copy semua ke sini. Lalu yang berikutnya ialah untuk data angin komponen U. Di sini kita buka lagi aplikasi Panoply. Lalu kita pilih data anginnya, U component of height above ground. Kita pilih create small plot, kita create. Kita pilih array, flip table bottom or top. Lalu kalau untuk yang angin kita tidak perlu merubah formatnya, jadi bisa langsung di copy saja. Ini Ctrl C, kita buka lagi Notepad. Nah, ini untuk yang angin komponen U belum saya sesuaikan tanggalnya, sehingga saya perlu menyesuaikan, yaitu tadi tahun 2018 bulan Mei tanggal 14 pukul 00. Di sini kita paste. Lalu untuk yang angin komponen V begitu juga. Yang ini kita klik kanan small plot, create, pilih array, kita flip, lalu Ctrl A, Ctrl C, kita paste lagi di sini. Nah, ini kan udah untuk tanggal yang pertama. Lalu yang berikutnya kita sesuaikan juga tanggalnya. Ini kan tanggal 2018, tanggal 5. Nah, untuk waktunya ini kita sesuaikan dengan waktu yang pertama.
Tadi kan kita yang pertama itu tanggal 14 pukul 00 kan. Kontrol set ini pukul 00. Tanggal 14 pukul 00. Nah, yang selanjutnya itu kita tidak mengganti dari tanggalnya, tapi kita menambah berapa menit setelah data pertama tadi. Seperti yang kita ketahui kan data FNL dalam waktu tiap 6 jam, sehingga kita perlu masukkan 6 jam atau 360 menit setelah tanggal tersebut pukul 00. Nah, jadi di sini kita masukkan data yang berikutnya. Ini yang tadi dapat kita close. Lalu kita pilih file, open. Kita pilih data yang berikutnya. Nih ya. Lalu kita pilih tadi untuk yang pressure, kita pilih pressure reduce to MSL, klik kanan, create small plot, create. Lalu kita pilih array, kita flip. Kita ganti formatnya menjadi yang 6G. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita buka lagi notepadnya dan kita paste di bawahnya. Begitu pula untuk angin komponen U, kita sesuaikan lagi waktunya, yaitu untuk berikutnya 360 menit setelah data yang tadi kita menjadi acuan yang pertama, itu 2018 bulan Mei tanggal 14. Kan seperti yang kita ketahui bahwa 360 menit atau 6 jam sejak tanggal berikut, berarti pukul 6 UTC ya. Jadi kita buka lagi di panoply-nya, kita pilih untuk angin komponen U, height above ground, kita create small plot, kita pilih array, kita flip. Lalu kita Ctrl A, Ctrl C, kita paste lagi di sini. Lalu untuk angin komponen V, 360 menit since tanggal 2018 bulan Mei tanggal 14. Kita buka lagi, lalu kita pilih yang ini, kita flip, kita copy dan kita paste. Mungkin untuk memudahkan waktu teman-teman dapat dibuat dulu ya, misal di Word atau Excel gitu. Jadi nanti untuk waktu-waktunya ini, jadi teman-teman tinggal melengkapi data-datanya aja, jadi nggak perlu bolak-balik. Ini misal timenya tadi kan setelah 360 menit, berarti kelipatan 360 yaitu 720 menit setelah tanggal tersebut. Berikutnya yaitu kita mempersiapkan data batimetri. Data batimetri dapat kita unduh pada halaman berikut, namun jangan lupa untuk teman-teman dapat membuat akunnya terlebih dahulu. Lalu kita dapat memilih area batimetri dengan menggunakan kontrol klik kiri untuk menselect pada daerah yang diinginkan, atau kita juga dapat secara manual memasukkan koordinat yang kita inginkan. Lalu kita memilih format data dalam format NC atau NetCDF agar dapat dikonversi ke dalam format XYZ menggunakan panoply. Namun dalam tutorial kali ini tidak akan dijelaskan secara mendetail bagaimana cara mengkonversinya, dan teman-teman dapat menggunakan data batimetri untuk wilayah Laut Jawa yang sudah disediakan. Lalu kita klik add data to basket, klik view basket dan download. Di sini kita buka halaman batimetrinya. Di sini saya sudah login ya. Kan sini masih besar, kita bisa perkecil untuknya. Lalu untuk wilayah Indonesia kan sekitar sini ya. Kita bisa zoom out, kita geser. Nah, kalau untuk memilih wilayahnya kita bisa dengan mengklik control dan select. Nah, misal saya ini ingin untuk wilayah Laut Jawa. Lalu kita pilih select grid versionnya, kita pilih yang format NetCDF yang grid, dan kita add to basket. Oh ini belum diselect, ini kita select, terus kita pilih add to basket, view basket, dan download your data.
Nah, itu sudah, ini kita download, oke. Lalu selain itu kita juga bisa mempersiapkan data garis pantai. Data garis pantai ini itu atau data land boundary dapat kita gunakan dalam membuat grid. Data ini digunakan sebagai batas antara wilayah daratan dan lautan. Nah, file ini sebenarnya dapat kita buat dengan memanfaatkan fitur quick plot yang tersedia pada model Dev3D. Namun ini sudah tersedia untuk wilayah Indonesia pada file indonesia_new.ldb. Lalu ada juga data komponen pasang surut. Ini komponen astronomi ya, yang dapat diketahui dengan memasuki laman berikut. Serta memasukkan latitude dan longitude pada titik-titik koordinat yang ingin kita ketahui. Nah, jadi nanti di website ini kita tinggal masukkan latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, lalu kita ekstrak dan nanti akan muncul komponen-komponen astronomis dari pasang surutnya. Ini misal kita pilih koordinat berapa ya? Ini misalnya di sini ada 106,465 dan min 8,584. 106,845 dan min 5,4 misalnya. Ini kita ekstrak. Nih, kita bisa lihat berbagai komponen astronomis dari pasang surut. Ini ada M2, S2, N2. Ini berbagai fungsi ya, di mana M2 dan S2 merupakan komponen yang memiliki pengaruh paling besar karena adanya pengaruh dari bulan dan matahari. Nah, yang berikutnya, setelah kita memiliki data FNL yang sudah kita pisahkan menjadi data angin komponen U, lalu data angin komponen V, dan juga data tekanan, kita juga memiliki data batimetri, lalu kita juga sudah memiliki data garis pantai yang memisahkan antara daratan dan lautan. Yang berikutnya dapat kita lakukan ialah membuat grid, yaitu dengan membuka model aplikasi Dev3D ini. Hal yang pertama kita lakukan ialah memilih directory atau folder yang akan kita gunakan sebagai lokasi kerja. Jadi agar lebih terstruktur ya di dalam folder tersebut. Di mana di dalam folder tersebut kita sudah memiliki file-file yang kita butuhkan tadi. Nah, di dalam folder tadi itu sudah tersedia data garis pantainya dalam format .ldb, lalu ada data batimetri dalam format .xyz, serta data FNL dalam format .amu, amv, dan amp. Nah, lalu di sini kita pilih grid, pilih menu RGF grid yang pertama-tama, lalu kita pilih coordinate system. Nah, jadi teman-teman, Dev3D ini itu memiliki dua sistem koordinat, yaitu kartesian dan spherical. Bedanya di mana? Untuk kartesian ini satuannya dalam meter dan untuk spherical dalam derajat. Dan kita menggunakan yang spherical. Lalu yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka file dari land boundary-nya. Kita pilih file, kita pilih attribute files, lalu kita open land boundary. Nah, di sini kita pilih file ini. Kita open. Lalu yang berikutnya kita zoom ke wilayah yang kita inginkan. Nah, teman-teman, cara menavigasikan kursor di Dev3D ini itu untuk zoom in dan zoom out kita bisa langsung scroll saja di mouse-nya seperti ini. Lalu apabila kita ingin menggeser, kita bisa dengan klik Ctrl dan geser kursornya. Ya, seperti itu. Kan untuk saat ini kita ingin fokus di wilayah Laut Jawa. Jadi ini kita geser dan zoom ke wilayah tersebut. Ya, seperti ini. Nah, dalam membuat grid sebenarnya terdapat berbagai cara. Seperti dalam menu operation ini, kalau kita create rectangular or circular grid, kita bisa membuat grid secara otomatis, di mana kita tinggal memasukkan number of grid cell-nya berapa yang kita inginkan. Ini juga, namun apabila kita membuatnya secara otomatis seperti ini, maka
menurut saya itu kurang fleksibel ya. Jadi saya lebih suka untuk membuatnya dengan secara manual, yaitu dengan memanfaatkan tools spline yang ada di edit dan spline. Lalu di sini kita pilih edit spline, kita pilih new. Nah, terus kita lihat ini ya, tadi ini yang sebelah sini sudah nyala. Jadi spline ini itu kita membuat beberapa garis yang akan membentuk suatu wilayah tertutup, untuk nanti di wilayah yang kita kelilingi dengan garis-garis tersebut akan membuat grid. Misalkan untuk wilayah pesisir Pekalongan kan dari sekitar sini ya. Jadi saya membuat grid di sini 1, 2. Nah, jadi kita dengan memasukkan 2 titik ini, berarti kita membuat satu garis lurus. Lalu setelah kita membuat satu garis lurus, jangan lupa untuk mengklik kanan dari kursor. Karena apa? Karena ini akan memberhentikan proses pembuatan garis. Apabila ini belum saya klik kanan ya. Apabila kita langsung mengklik di wilayah yang berikutnya, misal di sini, nah maka akan membentuk garis melengkung seperti ini, teman-teman. Jadi kita bentuknya nggak lurus gitu ya. Nah terus ini karena udah terlanjur kita bikin 3 titik, ini bisa kita hapus titiknya, kita pilih yang delete point, lalu kita klik titiknya. Nah ini kembali ke yang tadi, lalu kita klik kanan. Perhatikan bulutannya ya. Nah ini setelah klik kanan maka hasilnya akan berbeda. Lalu berikutnya ini tadi udah kita delete point, kita pilih yang ini lagi, new. Kita pilih di wilayah berikutnya di sini, lalu di sini klik kanan. Nah lalu untuk menutup antara kedua garis ini kita juga membuat garis yang melintang antara sini dan sini. Kita pilih klik. Nah kenapa saya buat di sini? Jadi ini akan supaya membentuk yang tertutup gitu ya. Jadi garis ini menutup antara garis yang ini dan yang ini. Lalu begitu pula untuk yang wilayah bawahnya, gini, klik kanan. Lalu kita juga klik di sini, klik kanan. Jadi dengan menggunakan tool spline ini kita seperti membuat grid yang kita inginkan. Nah, teman-teman dalam membuat gridnya ini itu diusahakan untuk membuatnya dalam bentuk kotak yang ukurannya sama besar. Jadi nanti hasil grid yang terbentuk akan lebih bagus. Nah, seperti ini cukup. Habis itu kita pilih menu operation, lalu kita pilih change splines into grid. Nah, jadi ini akan terbentuk grid dari garis-garis yang udah kita buat, lalu kita pilih operation, delete splines. Nah, inilah terbentuk grid yang sudah kita buat. Nah, sini kan kita lihat ukuran gridnya masih besar ya, masih kasar. Kita juga bisa memperkecil atau memperhalus ukuran grid sehingga nanti hasil output dari modelnya akan lebih baik lagi. Dimana kita bisa memilih menu operation, lalu kita pilih refinement, lalu kita pilih refine grid. Nah, ini kita lihat gridnya jadi lebih kecil. Lalu, nah untuk tools ini itu bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi misalnya teman-teman ngerasa oh ini masih kasar nih gridnya, kurang halus, kita bisa refine lagi gridnya. Nah ini kecil-kecil banget ya. Atau mungkin teman-teman ngerasa oh ini terlalu halus gitu. Kita juga bisa sebaliknya, kita pilih di refine grid. Nah seperti ini. Nah terus ini dapat kita lihat bahwa masih terdapat kotak-kotak yang masuk ke wilayah daratan. Padahal kan kita inginnya itu membuat grid atau domain untuk wilayah pesisir dan lautan kan. Jadi untuk wilayah daratan ini seharusnya tidak masuk. Jadi kita bisa menghapus kotak-kotak ini. Gimana caranya? Kita pilih di sini ada opsi grid delete point. Nah, terus grid delete point ini itu sebenarnya mudah digunakan ketika grid-gridnya masih cukup besar ya, karena kalau kecil-kecil kan nanti teman-teman pusing sendiri gimana ngapusnya. Jadi ini kita di refine dulu, masih besar-besar gini, baru kita hapus wilayah-wilayah yang memang sudah jelas itu wilayah daratan gitu ya di sini. Lalu ini karena yang lainnya untuk kotak yang ini masih masuk ke lautan, kita refine dulu. Lalu ini
kan sudah jadi kotak yang lebih kecil-kecil ya. Di sini kita bisa ngapusnya tuh lebih enak. Dan begitu seharusnya. Jadi ini perlu keterampilan teman-teman dalam menentukan dan dalam membuat grid. Oh, ini nih misal. Ini kan untuk wilayah lautannya sudah kelewat banyak ya. Gimana caranya mengembalikan tadi yang udah terlanjur kita hapus? Nah, di sini kita ada opsi grid insert point. Jadi kita pilih menu yang ini, lalu kita klik lagi di sini, nanti akan terbentuk. Lalu kita lanjutkan menghapusnya. Jadi dalam membuat grid yang sesuai atau yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya, teman-teman memerlukan keterampilan khusus dan perlu juga ketelitian. Ini misal udah kan nih, sudah semua untuk wilayah-wilayah ini, namun kita masih bisa ngeliat bahwa ini kotaknya masih masuk wilayah daratan nih, napi juga masih masuk di lautan. Kita bisa merefine-nya lagi. Lalu, nah ini seperti ini, lalu kita mulai hapus lagi. Sehingga nanti grid yang teman-teman buat akan semakin mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, dan gitu seterusnya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, karena kalau kita kerjakan satu-satu akan makan waktu yang cukup lama. Lalu misal ini sudah selesai nih gridnya yang ingin saya lakukan. Nah, yang berikutnya kita pilih ialah kita mengekspor grid ini menjadi sebuah file. Di sini kita pilih file, kita export grid. Misal ini kita pilih Pekalongan gitu ya, kita save. Nah, teman-teman, pada proses sebelumnya kan kita sudah membuat grid. Nah, ini udah ada hasilnya kan, yaitu pekalongan.grd dan pekalongan.nc. Lalu berikutnya kita akan memasukkan atau menginput data batimetri ke dalam grid yang sudah kita buat ini. Gimana caranya? Kita buka model 3D-nya, lalu kita jangan lupa menentukan select working directory-nya, ini sudah sesuai. Lalu yang berikutnya kita pilih quick in. Nah, di sini yang pertama kita lakukan ialah mengimport grid yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita pilih file, import, lalu kita pilih grid dan kita masukkan gridnya. Open seperti ini. Lalu kita memasukkan file batimetri yang sudah kita convert ke dalam format .xyz. Dimana caranya gimana? Kita pilih file, kita pilih attribute files, kita open samples. Nah, kita pilih ini. Lalu kita open. Nah, ini loading karena file agak besar untuk se-Laut Jawa. Nah, ini untuk filenya sudah terbuka. Kita zoom out dulu. Nah, sudah ya. Ini dapat kita lihat bahwa data batimetri yang kita miliki dapat mengcover ini Pulau Jawa, ini Laut Jawanya, dapat mengcover seluruh wilayah ini. Nah, di sini kita ingin menghapus data batimetri pada wilayah-wilayah di luar domain. Nah, ini kenapa perlu untuk kita lakukan? Karena untuk mempergampang atau mempercepat proses komputasi yang dilakukan oleh model ini,
sehingga data-data yang tidak diperlukan, yaitu yang berada di luar domain ini, perlu untuk kita hapus. Bagaimana caranya? Kita dapat memanfaatkan tools Polygon di menu edit, lalu kita pilih Polygon, New, dan kita membentuk kotak yang mengelilingi di sekitar domain yang kita miliki. Ini misalnya sini 1, 2. Ini saya klik kanan terus ya, klik kiri. Jadi ini kita membuat titik-titik yang saling berhubungan di sekitar domain yang kita miliki. Ini dapat secara kasar aja ya, yang penting tidak di dalam domainnya tersebut. Kita pilih seperti ini, nah kita ke atas lagi. Nah, lalu kalau sudah terbentuk wilayah yang tertutup seperti ini, kita klik kanan, lalu kita pilih operation, delete, kita pilih delete samples. Nah, jadi nanti data-data ini akan terhapus. Nah, seperti ini. Lalu kita operation lagi, delete polygon. Nah, terus ini kan untuk wilayah atasnya masih juga ada data batimeter yang tidak terpakai ya. Kita bisa pilih lagi polygon, sudah, lalu kita bentuk kotak lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, klik kanan, operation, delete samples, operation, delete polygon. Nah, sudah seperti ini ya. Saya zoom. Nah, lalu seperti yang kita ketahui bahwa data batimetri atau data ketinggian di wilayah daratan itu bersifat positif karena ketinggiannya di atas muka laut, dan apabila di bawah muka laut atau kedalaman itu nilainya negatif. Nah, namun untuk depth 3D ini itu terbalik, di mana kedalaman nilainya itu positif karena digunakan untuk menghitung volume air sehingga harus dalam nilai yang positif. Bagaimana cara mengalihkannya? Kan ini seperti kita lihat bahwa warna biru ini kan nilainya negatif ya. Gimana caranya biar jadi positif? Yaitu kita mengalihkan keseluruhan nilai ini dengan nilai yang sama. Bagaimana caranya? Kita dapat memanfaatkan menu operation, lalu pilih combine samples and uniform value, lalu kita pilih multiply samples with uniform value. Jadi untuk keseluruhan data-data ini akan kita kalikan dengan angka yang sama, dengan nilai yang sama, yaitu kita kalikan min 1. Oke, yes. Di sini dapat lihat kan bahwa sekarang sudah nilainya sudah positif. Lalu yang berikutnya, terdapat beberapa tools yang dapat kita manfaatkan, di mana di menu operation ini ada grid cell averaging, triangular interpolation, internal diffusion, dan smoothing. Apa sih ini sebenarnya? Nah, kita zoom dulu. Oh, ini kebentuk polygon. Bentar, kita delete polygon dulu. Nah, ini kita zoom. Nah, ini dapat terlihat ya bahwa data-datanya tuh berupa titik-titik di sekeliling dari kotak grid ini. Nah, pertama kita pilih operation grid cell averaging yang bertujuan untuk merata-ratakan nilai di sekitar poin komputasi. Ini kan seperti kita lihat bahwa terdapat kosong ya. Data-datanya tuh hanya titik-titik ini saja. Namun masih terdapat wilayah yang tidak memiliki data, sehingga kita memerlukan untuk melakukan proses ini agar nilai batimetri ini itu terdapat pada seluruh kotak grid. Hal ini dapat digunakan ketika resolusi grid batimetri lebih tinggi dibandingkan dengan grid komputasi dengan syarat minimal terdapat 4 titik di dalam satu grid cell. Nah, ini kan udah kita lihat bahwa dalam satu kotak ini udah lebih dari 4 titik ya, jadi bisa kita lakukan. Yaitu kita milih menu operation, lalu grid cell averaging. Nah, di sini kan sudah terlihat nih bahwa data-datanya tuh sudah untuk keseluruhan kotak sudah terisi. Lalu untuk operasi yang berikutnya ada triangular interpolation. Hal ini dilakukan ketika resolusi dari grid batimetri lebih rendah daripada grid komputasinya. Hal ini prosesnya agak lama, sebenarnya bisa juga digunakan oleh teman-teman semua, namun untuk kali ini akan saya lewati. Lalu ada juga internal diffusion, yaitu untuk mengisi gap atau kekosongan data batimetri pada ujung grid. Jadi pada ujung-ujung bagian grid yang udah kita miliki itu terkadang masih terdapat kekosongan data-data, sehingga kita perlu untuk melakukan operasi tersebut.
agar data-datanya lebih tersebar secara merata. Nah, lalu kita juga dapat memilih smoothing untuk memperhalus data-data dari batimetri yang kita miliki. Sudah seperti ini. Lalu berikutnya, hasil dari inputan ini akan kita import menjadi format depth. Sini kedalaman kita pilih Pekalongan. Oh, bukan import. Kita ekspor. Maaf, kita ekspor depth. Kita pilih Pekalongan. Lalu kita save. Nah, berikutnya kita dapat melakukan konfigurasi untuk running.